Kita seringkali melihat, kok negeri-negeri kafir justru diberikan kejayaan dan kebesaran yang lebih agung, lebih besar daripada negeri-negeri yang kita tahu negeri Muslim. Kok negeri-negeri Muslim justru ditimpa kemalangan yang luar biasa, ditindas, dibantai, diinjak, diapain. Terus kita mau nyalah-nyalahin kafir? Kita mau nyalah-nyalahin Allah dengan takdirnya? Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Hati-hati. Qauluhu wattaqi da'watal mazlum. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hatilah kau dari doanya orang-orang yang dizalimi. Ya? Hati-hatilah kau dari doa orang-orang yang dizalimi. Ai ij'al bainaka wa bainaha wiqayah. Maknanya jadikan antara dirimu dengan doa-doa orang-orang tersebut wiqayah, ya, tameng. Bil adli wa tarkidz zulm, yaitu dengan apa? Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan, dengan meninggalkan nilai-nilai kezaliman. Ya. Hadzanil amran, dua perkara ini, ya, yakni dengan berbuat adil dan meninggalkan kezaliman, yaqiyan man ruziqahuma min jami' syurur. Niscaya si orang yang diberikan rezeki oleh Allah untuk berbuat adil dan meninggalkan kezaliman, okay, dia terjauhkan dari banyak bentuk keburukan, dunian wa ukhra, baik secara duniawi ataupun ukhrawi. Ya. Fi tanbih ala tahdhir min jami' anwa' dzulm. Dalam hadis tersebut terdapat peringatan, okay, dari segala bentuk kezaliman. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Maksudnya adalah tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlah mufassirah bi dhamir asyan, ay fa innaha la tuhjab 'anillah. Maksudnya doa-doa orang yang terzalimi tersebut tidaklah terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala, fayaqbaluha, maka Allah akan menerimanya. Ini juga nilai besar. Awas. Kezaliman ini bahkan kalaupun orang kafir dizalimin, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tulus dia memohon balas, hati-hati. Itu Allah dengar. Di dunia akan Allah balas. Oke? Jadi Allah Maha Adil. Ketika ada makhluk yang dizalimi dan meminta tolong sama Allah, Allah akan menolongnya. Kalaupun makhluk tersebut kafir, bahkan kalaupun Allah tahu nanti dia akan berbuat kafir kembali. Karena itu memang haknya, dia dizalimi. Okay? Sebagaimana orang-orang yang terdesak, terancam nyawanya, kemudian tulus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkannya. Kalaupun Allah tahu nanti dia akan berbuat kembali kekafiran, tapi demikian keadilan Allah di alam semesta. Ya? Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din, wa idza najjahum ilal barri idhum yusyrikun." Ketika mereka berada di perahu dan kemudian menghadapi badai dan terancam nyawanya, langsung mereka mengikhlaskan segala doa mereka bagi Allah Subhanahu wa taala. Tulus mereka memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka kembali berbuat kesyirikan. Apakah Allah nggak tahu mereka akan berbuat kesyirikan lagi nantinya? Nggak begitu. Allah tahu. Cuman demikian memang keadilan Allah. Ketika seseorang tulus ikhlas meminta kepada Allah, Allah kabulkan makhluknya, kalaupun dia kafir. Wa in kana al-mazlum kafiran, kalaupun orang yang dizalimi adalah orang kafir. Demikian sunnatullah di alam semesta, hati-hati. Yang zalim akan dibalas dengan kezalimannya. Yang adil akan diperlakukan keadilannya. Iman dan kafirnya ada balasannya nanti di akhirat. Gitu. Oke? Bahkan sunnatullah diantara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan lain-lain. Ini sunnatullah. Inna Allah Ta'ala la yuqimu dawlatal zulmi wa in kanat muslimah. Wa yuqim dawlatal adli wa in kanat kafirah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendirikan, menjayakan. Allah tidak akan memberikan kejayaan kepada sebuah negeri yang zalim, kalaupun negeri tersebut negeri muslim. Ya, hati-hati nih. Dan Allah akan berikan kejayaan
kepada sebuah negeri yang adil. Kalaupun negeri itu negeri kafir. No, awas, sunatullah. Patokan zolim sama adil berarti di hak dan tanggung jawab. Ngembat hak orang, korup, nah hati-hati. Gitu ya maksudnya. Allah akan berikan kejayaan kepada sebuah negeri yang adil. Kalaupun negeri tersebut negeri kafir. Allah tak akan berikan kejayaan kepada sebuah negeri yang zalim. Kalaupun negeri tersebut negeri muslim. Berarti kadar kejayaan dan keterpurukan sebuah negara hakikatnya mencerminkan kadar keadilan dan kezaliman yang ada pada negeri itu. Terlepas dari keyakinannya apa. Makin hancur sebuah negara, oke? Makin hal tersebut hakikatnya menampakkan kadar kualitas apa? Keadilan dan kezalimannya. Makin hancur, berarti makin dominan padanya nilai kezaliman. Ya Allah Maha Adil, Allah Maha Adil, awas. Dapat gak? Dapat gak? Paham gak? Hah? Maka di situ gak aneh, kita seringkali melihat kok negeri-negeri kafir justru diberikan kejayaan dan kebesaran yang lebih agung, lebih besar daripada negeri-negeri yang kita tahu negeri muslim. Buat mereka yang memiliki akidah yang baik, mereka mengetahui jawabannya. Kok negeri-negeri muslim justru ditimpa kemalangan yang luar biasa, ditindas, dibantai, diinjak, diapain. Terus kita mau nyalah-nyalahin kafir? Kita mau nyalah-nyalahin Allah dengan takdirnya? Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Hati-hati. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doa orang yang zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Oke? Lebih baik seorang hamba mungkin dia tidak terlihat religius, biasa aja. Cuman begitu hati-hati dia dari hak orang lain. Daripada orang-orang yang Masya Allah, Tabarakallah terlihat religius dan lain-lain. Tapi begitu berani mereka merampas hak orang lain. Hati-hati. Yang lebih menyelamatkan di akhirat bukan tampang dan kelakuanmu yang seolah-olah religius. Enggak. Tapi sejauh apa kau membatasi diri hanya pada apa-apa yang menjadi hakmu. Sebatas apa kau membatasi diri untuk memotivasi untuk menunaikan apa yang kewajibanmu. Tidak merampas hak orang lain dan tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibanmu. Tuh. Ya, seorang kelihatan selengean, mungkin nggak kelihatan dia religius. Tapi hati-hati dia sama hak orang lain. Dan nggak mau dia meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Dia adil, dia fair, dia sportif. Daripada orang-orang yang tampak religius dan lain-lain namun penuh dengan bentuk kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari muamalahnya kepada para makhluk atau muamalahnya kepada istri dan anaknya atau muamalahnya kepada Allah dan Rasulnya hakikatnya sallallahu alaihi wasallam. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tak ada hijab, enggak terhalang antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengarnya dan Allah menerimanya. Ya.